Puji Tuhan, satu kesempatan luar biasa kalau saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama di tempat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat Anda datang beribadah di gereja ke tempat ini, apakah Anda datang dengan membawa sesuatu? Ya, coba periksa dulu barang bawaan Anda membawa barang sesuatu? Ya. Pasti Anda sadar atau tidak sadar, Anda selalu membawa sesuatu. Ya, Anda membawa barang. Dan kalau Anda pikir-pikir, kira-kira barang tersebut kepake enggak ya? Waktu Anda datang berdoa, Anda menyanyi, Anda menyembah Tuhan. Kepake enggak barangnya? Ya, kadang-kadang Anda mikir, ya kayaknya juga enggak semua barang yang Anda bawa. Coba periksa di kantong Anda, di pakaian Anda, mungkin di tas yang Anda bawa, barang bawaan Anda, kayaknya gak semuanya kepake ya untuk Anda berdoa, Anda datang nyanyi, nyembah Tuhan begitu. Bahkan harus selalu dipakai kayaknya, entah itu ya anting-anting di telinga, mungkin aksesoris yang di pakaian Anda. Termasuk juga yang penting harus kita pakai adalah ya masker, gak boleh copot dari wajah Anda. Dan alasannya kenapa sih Anda selalu bawa barang-barang itu? Kira-kira menurut Anda kenapa? Kenapa harus Anda bawa barang itu? Oke. Benar sekali, karena barang itu sekalipun sekarang belum tentu kepake yang Anda kantongi, Anda bawa itu. Karena barang itu penting. Benar ya? Dan hari ini kita akan berbicara metermus. Hal yang paling penting di antara segala yang Anda anggap penting hari-hari ini. Dan kalau kita ngomong apa sih yang paling penting di dalam hidup ini, kalau kita secara spiritual, secara kehidupan rohani, kita perlu mempelajari dan kita perlu memiliki yang paling penting itu, yang paling berharga itu bagi hidup kita. Dan kalau kita sudah memperolehnya, jangan sampai hal itu lepas, jangan sampai itu ketinggalan. Dan inilah yang selalu digumulkan setiap umat manusia. Entah itu mereka punya jabatan tertentu, memiliki harta benda dan sebagainya. Dan salah satunya diwakili oleh seorang pemuda yang dikisahkan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 17 dan selanjutnya. Anda bisa mulai mempersiapkan di dalam Alkitab Anda. Orang ini mulai memikirkan apa yang paling penting dalam hidupnya, yaitu hidup kekal. Setuju dengan saya? Pasti Anda akan menganggap bahwa ya benar, hidup yang kekal itu sangat penting, yang paling penting, mattermost di dalam kehidupan saya. Dan ketika seorang muda yang diceritakan di dalam Markus pasal 10 ini kemudian mendatangi Tuhan Yesus, waktu itu Yesus sedang berjalan, dan kemudian datanglah sang pemuda yang katanya kalau Anda lihat di dalam judul perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Oke. Disclaimer dulu ya supaya gak salah paham. Kalau kita ngomong orang kaya susah masuk kerajaan sorga sesuai judul di Markus pasal 10 ayat 17 ini, mungkin ada beberapa yang sudah merasa ini nyindir atau memotivasi gitu ya. Disclaimer dulu bahwa supaya gak salah paham, kaya itu adalah hal yang relatif. Oke. Jadi juga kita gak bisa menganggap kita atau orang lain adalah seorang yang kaya. Karena ukurannya sekali lagi relatif ya. Konteks kayanya ini adalah terikat dengan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Itulah kekayaan yang dianggap di sini. Dan mementingkan kekayaan itu lebih dari Tuhan karena ingin mengejar sesuatu yang membuat dia merasa lebih penting, lebih berarti. Ya itulah kekayaan salah satunya. Nah, ketika seorang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya demikian, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bayangkan kalau sang pemuda ini datang bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tetapi datangnya kepada Anda. Anda adalah seorang beriman, saya dan Anda, kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan kita memperoleh hidup kekal dari mana? Kita memperoleh hidup kekal bukan karena perbuatan kita, ya kan? Yang pertama, kita memperoleh hidup kekal bukan karena perbuatan baik maupun kekayaan yang kita punya. Nah, ketika seorang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau orang ini datang kepada Anda dan saya nanya kayak begini, wait, tunggu dulu. Maksudmu perbuatan nih? Apa yang harus kamu lakukan, perbuatan apa untuk membuat kamu bisa menikmati hidup kekal atau terima keselamatan? Anda mungkin bisa langsung menjawab, di dalam iman kekristenan kami, bukan perbuatan yang menyelamatkan. Setuju dan percaya, katakan amin. Oke? Bukan perbuatan, tetapi orang muda ini datang kepada Yesus, perbuatan apa Tuhan? Dan apakah Tuhan Yesus langsung mengkoreksi mungkin seperti saya dan Anda? Tunggu dulu, pertanyaanmu yang salah, bukan masalah perbuatan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengkoreksi sang pemuda ini. Justru Yesus menjawab
kepadanya dan mengatakan demikian, ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dan ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Tuhan Yesus mengarahkan sang pemuda ini, dan by the way, sang pemuda kaya ini di catatan yang lain, di dalam Injil Lukas, pasal 18, ayat 18, dia gak cuma kaya saja. Dia punya kekayaan, harta benda, tetapi dia juga punya jabatan sebagai seorang pemimpin. Wow, kurang apa lagi, kok kayaknya ini adalah kehidupan yang diidam-idamkan banyak orang ya. Muda, foya-foya, oke? Tua, kaya raya, mati, kepingin masuk surga. Ya, nah, lalu apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan demikian, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, kalau Anda sebagai orang tua yang punya anak sudah beranjak dewasa, mungkin katakanlah seorang gadis itu, wah, ini adalah kriteria yang tepat untuk dijadikan mantu ini. Ya, muda, ya, kaya raya, punya jabatan pemimpin lagi, gitu kan. Moralitasnya juga baik. Dia tidak melanggar segala perintah Allah, sejak muda udah dituruti. By the way, kalau Anda melihat ayat 19 ini familiar enggak dengan ke-10 firman di dalam perjanjian lama? Ada berapa firman yang diucapkan pada waktu itu? 10 ya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada pemuda ini pertanyaan, 6 diantaranya, ya, kurang lebih mewakili 10 itu, supaya gak tersinggung. Dan pemuda ini menjawab, oh ya, semuanya sudah kulakukan ya Tuhan, beneran, total, lengkap. Sengaja didiskon ini sama Tuhan Yesus, padahal ada statement yang kayaknya kalau itu langsung ditujukan pertanyaannya kepada pemuda ini, dia langsung sadar bahwa sebetulnya dia belum melakukan perintah Allah yang pertama. Oke? Perhatikan di sini ayat yang ke-21 ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, satu lagi kekuranganmu. Tuhan Yesus sekarang tidak ngomong masalah perintah pertama, kedua, tiga, empatnya. Ya, karena dari perintah 5 sampai ke 10 sudah dijelaskan sama Tuhan Yesus, dan semuanya dikatakan sang pemuda itu, sudah Tuhan, semenjak masa muda sudah saya turutin. Dan ayat 21, tetapi Yesus memandang dia, menaruh belas kasih, katanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Responnya bagaimana? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, pemuda ini bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perbuatan apa untuk membuat dia bisa menerima hidup yang kekal. Dan bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Ternyata jawaban yang pertama dari Tuhan Yesus sangatlah mengejutkan bagi pemuda itu, tetapi sangat familiar bagi kita. Kita menerima hidup kekal bukan karena perbuatan, tetapi oleh karena anugerah Allah. Bukan karena perbuatan dan bukan karena kekayaan untuk membuat kita menerima kehidupan yang kekal. Dan orang kaya ini, sang pemuda ini, sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, jaraknya begitu dekat. Tetapi kenapa dia tidak mengalami Tuhan? Dan seberapa banyak mungkin dari antara saya dan Anda, hari-hari ini kita rasanya kepingin semakin mendekat kepada Tuhan. Betul ya? Anda semakin ingin dekat, memiliki persekutuan yang sangat erat, hubungan intim dengan Roh Kudus. Anda memperbanyak jam-jam doa, memperbanyak waktu saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anda sudah kepingin begitu dekat dengan Tuhan Yesus, sudah jarak dekat. Bahkan bela-belain datang ke gereja, begitu kita umumkan, dibuka ibadah onsite, Anda datang, Anda mendaftar. Anda datang di tempat ini sudah begitu dekat. Berikutnya, apakah Anda seperti sang pemuda ini? Sudah begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi pemuda ini tidak mengalami Tuhan Yesus. Justru setelah mendengarkan firman dari Tuhan Yesus, dia ditegur. Sebetulnya dia belum memenuhi perintah yang pertama. Oke, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Tetapi sang pemuda ini menjadikan harta dan kekayaannya itu melebihi Allah. Itulah yang membuat dia terikat dengan kekayaannya. Sehingga ketika Tuhan Yesus ini menguji, kalau gitu jual segala milikmu. Wah, dia gak sanggup. Dia ingin tetap mempertahankannya. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi setiap kita.
Kita nih seringkali terlalu perhitungan dengan hal-hal yang kita miliki. Belajar dari sang pemuda kaya ini, dia terlalu perhitungan dengan harta kekayaan yang dia miliki. Betul nggak? Anda seringkali perhitungan dengan sesuatu yang Anda punya. Kalau Anda nggak punya itu, ya apanya yang mau dihitung, ya kan? Ilustrasinya begini, di suatu kerajaan antah berantah, pada suatu ketika ada seorang raja yang amat sangat kaya. Tetapi dia tidak bisa menikmati rasanya bahagia, punya kesenangan. Dia rasanya terlalu murung, stres, depresi. Dan dia iri dengan salah satu tukang sapu di halaman istananya yang seringkali bernyanyi, kelihatannya bahagia, tertawa, bisa tiduran begitu lagi jamnya istirahat, geletaan di suatu tempat gitu ya. Dan rasanya kok bahagia banget, selalu tersenyum, ceria. Raja ini merasa iri hati rasanya. Kok bisa ya? Padahal kayaknya orang yang suka nyapu-nyapu istana, halaman istana ini gak punya apa-apa, tapi ya bahagia, begitu senang. Lalu dia panggil penasihat istana, bro, sini. Kamu lihat penyapu halaman istana ini. Kok kelihatannya dia begitu bahagia, apa sih yang membuat dia sampai begitu? Oke, tenang raja, saya akan kasih dia sesuatu yang bisa membuat dia kehilangan kebahagiaannya. Wih, kok kayaknya penasehat istana ini ekstrim banget. Emangnya bisa? Tuanku raja, berikanlah kepada saya 99 keping koin emas. Oke? Dan saya akan kasih dia lihat hasilnya beberapa hari. Dan benar, singkat cerita, sang penasihat raja ini membawa di depan pintu rumahnya sang tukang sapu halaman istana ini 99 keping koin emas. Ya, dan begitu bangun pagi-pagi, tukang sapu ini buka pintu dan dia ketemu koin emas, wih begitu banyak. Tambah bahagia atau tambah sedih atau tambah stres kalau Anda jadi tukang sapu itu? Ya senangnya luar biasa ya, gak bakal, waduh ada uang. Lalu Anda sedih, kok uang lagi sih? Tuh kan? Buang aja gitu, gak mungkin, pasti disimpan, ya kan? Dia simpen itu uang, lalu dia hitung. Dia hitung, loh kok 99? Diulangi lagi. Hitung lagi dengan teliti, loh kok 99? Panggil istrinya, hitung lagi, kok 99? Pikirnya dia, pasti ada satu koin yang gelinding nih, hilang kemana. Berhari-hari dia meluangkan waktunya, cari koin itu, kesana kemari, dia sampai depresi, dia stres. Dan raja ketika melihat tukang sapu istana itu, kok sudah gak pernah nyanyi-nyanyi lagi ya? Kok sudah gak sebahagia kemarin-kemarinnya? Ada apa dengan dia? Saudara-saudara, jawabannya adalah seringkali kita ini terlalu perhitungan dengan apa yang kita miliki. Yang kita punya membuat kita perhitungan sehingga apa yang tidak kita punya kita cari-cari padahal yang memang gak pernah ada di situ. Ya, karena itu bukan perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan kita, dan bukan karena kekayaan yang saya dan Anda miliki yang bisa membuat kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kita lanjutkan, kalau begitu bagaimana cara kita bisa memperoleh hidup yang kekal ini? Ya. Yang kedua adalah oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Ayat ke-23 kita lanjutkan. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar, heboh dan viral dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Dia. Nah saudara, Anda pasti pernah mendengarkan cerita tentang bagaimana lebih mudah unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya atau orang yang punya banyak uang masuk di dalam kerajaan sorga. Caranya gimana? Apakah ini gak salah ketik, gak salah tulis nih? Jangan-jangan lebih mudah bulu unta masuk ke dalam lubang jarum. Atau beneran untanya yang masuk ke dalam lubang jarum? Ya, maksudnya di mana? Atau mungkin Anda pernah juga dengar cerita, oh gini, kayaknya di Yerusalem waktu pergi ke sana ada guide tour yang mungkin cerita, ini dia. Ada sebuah gerbang yang kecil, yang sempit. Nah ini dia modelnya. Kayaknya ini adalah
gerbang yang biasanya dikasih nama, inilah gerbang lubang jarum. Kenapa? Karena setiap kali ada onta yang memang mau masuk melintasi area itu, lewat gerbang itu, onta itu harus melepaskan barang-barang bawaannya, kemudian dia harus merunduk, harus berlutut pelan-pelan, benar-benar ngesot, masuk sampai dia berjejal-jejal dengan lubang jarum itu dan plung, akhirnya dia bisa lewat. Apakah seperti itu? Ya. Dan ya rupanya ini penafsiran yang nggak tepat sih sebetulnya, karena fakta ini baru ditemukan sekitar abad ke-11 oleh seorang rohaniawan yang namanya Theophilak, dan dia ngomong, ya kayaknya unta masuk lubang jarum nggak mungkin, ya kayaknya mungkin ini pasti ada sesuatu yang bernama lubang jarum, dan ini dia tempat di mana unta masuk gerbang itu. Bukan itu ternyata. Karena di abad pertama, Tuhan Yesus tidak menunjuk kepada tempat itu, dan memang tempat itu gak pernah ada di dalam sejarah. Cuma dibuat-buat aja supaya cocok dengan cerita ini. Tetapi maksud yang sebenarnya dari Tuhan Yesus itu apa sih? Lewat ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Sebetulnya Tuhan Yesus hendak memberikan sebuah sindiran. Maksudnya begini ya, lebih mudah mewujudkan hal yang paling mustahil itu masih bisa terjadi dibandingkan orang yang terikat dengan kekayaannya bisa masuk surga. Kalau di dunia ini masih bisa dipikir-pikirkan apa sih hal yang paling amat sangat mustahil, itu masih bisa terwujud. Ya, karena di akhir statementnya Tuhan Yesus mengatakan mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu masih bisa diwujudkan. Cuma satu hal ini yang paling susah dibandingkan yang mustahil itu. Orang yang punya uang masuk di dalam kerajaan sorga. Nah, kemudian mulailah timbul pertanyaan selanjutnya. Lah pastor, kalau saya terlanjur kaya gimana? Lalu apa gak bisa masuk sorga? Nah saudara-saudara, sekali lagi disclaimer tadi di depan mengatakan bahwa masalah kekayaan itu relatif. Ya. Jangan sampai kekayaan itu menghalangi Anda untuk punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan karena Tuhan Yesuslah yang sudah menebus saya dan Anda untuk bisa masuk sorga. Dan masuk sorga itu gak bisa dibeli dengan kekayaan. Mentang-mentang sudah punya harta benda, kekayaan, punya pangkat tertentu. Lalu Anda merasa bahwa bisa masuk sorga. Karena sudah dibayar, karena kita ini sebetulnya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita bisa masuk sorga. Karena kasih karunia Tuhan yang anggapannya itu mustahil bagi manusia. Tetapi tidak ada mustahil bagi Allah. Karena itu, bagi Anda dan saya yang hari-hari ini Anda merasa memiliki sesuatu, memiliki harta benda, kekayaan dan sebagainya, bersyukurlah atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi Anda. Amin. Kelola berkat itu dengan baik. Dan yang penting Anda tidak terikat dengan kekayaan itu. Jangan gara-gara terikat dengan kekayaan itu Anda jadi perhitungan dengan Tuhan. Ingat cerita 99 koin emas tadi. Jangan sampai gara-gara aku belum mencapai saldo segini, depositoku belum sampai genep segini. Lalu Anda bingung, pusing, kecarian, Anda menjadi berduka, Anda menjadi sedih. Kalau kita belajar dari orang kaya yang masih muda ini datang kepada Tuhan Yesus, sebetulnya dia ingin mengatakan begini juga dari dalam hatinya. Aku ini punya kekayaan karena aku sudah melakukan tindakan moral yang baik dan tidak bertentangan sama sekali dengan perintah Allah. Kadang-kadang banyak orang mengejar kekayaan dengan cara seperti itu juga, ya kan? Aku sudah berbuat baik. Aku tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengingini milik orang lain. Aku hormat kepada ayahku dan ibuku. Aku melakukan perintah Allah. Makanya menjadikan dia punya kekayaan, punya pangkat, dan dia merasa layak masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus bertanya sampai kedalaman hati anak muda ini. Kalau begitu jualah apa yang menjadi milikmu. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengingatkan perintah yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Sembahlah Tuhan saja. Oh sayangnya pemuda ini akhirnya memalingkan dirinya dari Tuhan Yesus dan pergi dengan kesedihan. Saudara-saudara, bukan karena perbuatan baik dan kekayaan yang berlimpah yang menuntun kita semua pada hidup yang kekal. Namun hidup kekal itu sekali lagi hanya diperoleh
Karena anugerah Allah, kasih karunia Tuhan yang melampaui segala kemustahilan. Bersyukur untuk hal itu, amin. Ya. Dan karena itu kita harus menyadari apa sih yang paling penting, atau lebih tepatnya siapa yang paling penting di dalam hidup ini. Oke? Hidup kekalnya yang paling penting, atau Tuhan Yesus yang menganugerahkan hidup kekal bagi Anda. Nah ini dia, satu pertanyaan yang harusnya kita bisa jawab secara pribadi lepas pribadi. Dan saya mengajak, saya mendorong Anda semua. Mari kita mengalami Tuhan lebih lagi. Dan syaratnya untuk mengalami Tuhan ternyata bukan karena seberapa baik perbuatan kita, seberapa banyak harta yang kita miliki. Bukan itu. Untuk mengalami Tuhan lebih lagi juga tidak diukur dengan apa yang Anda miliki. Anda mau punya pangkat, Anda mau punya harta benda, bukan itu indikatornya bahwa Anda sudah mengalami Tuhan. Anda mau mengumpulkan segudang prestasi, segudang harta benda, kekayaan dan sebagainya, itu bukan suatu ukuran bahwa Anda semakin diberkati, saldo Anda semakin bertambah, perhiasan yang Anda miliki, aksesoris yang Anda punya, dan semua fasilitas kehidupan yang Anda bisa nikmati, itu adalah tandanya bahwa Anda semakin hari semakin mengalami Tuhan. Bukan itu. Tidak bisa diukur dengan hal-hal materi, dengan hal-hal duniawi. Tetapi yang paling tahu adalah hanya hati Anda sendiri. Seberapa dekat Anda punya hubungan dengan Tuhan. Belum tentu itu kemudian tiba-tiba muncul berkatnya dalam bentuk fasilitas, material, kekayaan, kenaikan pangkat. Belum tentu. Tetapi semakin Anda mengalami Tuhan, lebih dan lebih lagi semakin mengasihi Tuhan Yesus, Anda semakin akan menyadari bahwa hal-hal di dunia fana ini ternyata semakin tidak perlu. Semakin tidak perlu dikejar. Karena Anda sudah punya hidup kekal yang semakin perlu dilakukan ketika Anda sadar Anda telah mengalami Tuhan. Anda juga kepingin ngajak orang lain untuk mengalami Tuhan. Ya kan? Harusnya seperti itu. Ajaklah orang lain untuk mengalami Tuhan. Lewat connect group Anda. Di dalam keluarga Anda, di dalam lingkaran keluarga Anda, apakah semua anggota keluarga Anda, orang tua Anda, paman bibi Anda, sepupu Anda, siapapun mereka, teman, sahabat, kerabat Anda, apakah mereka juga sudah mengalami Tuhan? Ketika Anda semakin mengalami Tuhan, Anda semakin ingin berbagi kepada mereka. Come on, kamu harus bisa merasakan Tuhan seperti yang saya alami. Bukan lagi kita terfokus hanya kepada pengejaran harta. Bukan lagi kepada mengejar kepada sebuah pangkat, jabatan dan sebagainya. Dan kita sudah begitu dekatnya. Hari ini saya dan Anda datang ke gereja. Sama seperti jarak sang pemuda kaya ini. Dekat sekali sama Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak bisa encounter kasih karunia-Nya. Dia tidak bisa mengalami Tuhan Yesus lebih lagi. Karena dia masih terikat dengan kekayaannya. Hari-hari ini, apa yang sedang mengikat Anda, Bapak Ibu Saudara? Apa yang sedang menjadi motivasi tertinggi Anda? Apa yang matter most bagi Anda, sehingga Anda kepingin kejar itu terus, sehingga itu akhirnya menghalangi untuk Anda semakin mengalami Tuhan. Mari hari ini, tanggalkan sejenak, tanggalkan dulu segala sesuatu yang kemungkinan itu mengikat Anda, menjadi motivasi Anda. Tanggalkan itu dan mari kita menuju yang matter most di dalam kehidupan Anda. Yang paling penting, yaitu mengalami pribadi Tuhan Yesus. Mengalami Dia, mengalami indahnya hadiratnya, mengalami kedalaman firman-Nya. Dan kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, sudah so that close, sudah sedekat itu, come on. Jangan sampai Anda kehilangan hal itu lagi. Kita mau mengalami Dia lebih dan lebih lagi. Saya persilakan tim worship bisa maju ke depan. Dan saya sungguh-sungguh mengajak Anda sekalian. Kita semakin menyadari, harusnya begini. Kita hidup sebagai orang yang beriman. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Kita sudah mengalami kemustahilannya. Bagaimana bisa sih kita kok bisa menerima hidup yang kekal, masuk sorga? Karena segala perkara yang mustahil itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga membawa kita semua menuju hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus.